semuanya, apakah dalam keadaan baik? Selamat Advent untuk kita semuanya dan selamat hari Minggu. Dan kita sudah masuk ke minggu keempat, minggu Advent yang keempat. Itu berarti Natal sudah dekat, adik-adik. Winda, mari dulu. Kau ya, dari mana aja? Kok nggak pernah kau muncul? Sini dulu. Apa? Kau dari mana aja? Aku cari Natal. Cari Natal? Di mana? Tahun lalu masih ada Natal. Aku udah bingkisan banyak lagi. Lah, jadi kamu selama ini gak kelihatan cari Natal di mana-mana. Gak ada. Natal sekarang sudah disatukan semuanya jadi tanggal 25 dan 24 malam Natal tanggal 24, terus tanggal 25 Natalnya. Ya, pantas saja aku nggak temukan Natal. Anak-anak, makanya ke gereja itu jangan cuma hari Natal doang, jadi nggak tahu kan apa yang terjadi. Itulah. Udahlah, kau ikuti ibadah saja nanti di sana. Sana. Nah, adik-adik, jadi Natal kita disatukan sekarang menjadi Natal semuanya. Tanggal 24 malam dan 25. Dan ada Natal keluarga tanggal 23 di HKBP Natal. Nah, Natal keluarga itu ya bersama-sama sekeluarga. Nah, jadi enak kan merasakan Natal keluarga meskipun tidak lagi bersama teman-teman, tidak lagi pamer sepatu baru kah, baju baru kah, nggak bisa lagi ya. Oke adik-adik, tapi tetaplah semangat. Nah, Natal kali ini marilah kita maknai lebih dalam lagi, karena kita telah melewati 4 minggu masa penantian dan akhirnya kita akan sampai pada menyambut Kristus yang telah lahir. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bersaat teduh. Ibadah anak Sekolah Minggu HKBP Natar Minggu 20 Desember 2020, yaitu Minggu Advent keempat, dengan tema Aku Mau Bangkit dan Menjadi Terang. Diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang kedua. Marilah kita bernyanyi. Mari sukacita, sambutlah Raja Dunia, Yesus Kristus Tuhanmu, Sang Juru Selamat. Dia datang ke dunia untuk menebus dosamu, sungguh besar kasih-Nya ke dunia ini. Mari sambutlah Dia, Raja segala raja. Siapkanlah hatimu, pujilah
Sang Juru Selamat. Dia datang ke dunia untuk menebus dosamu. Sungguh besar kasih-Nya ke dunia ini. Mari sambutlah Dia, Raja segala raja. Siapkanlah hatimu, pujilah Dia, pujilah Dia. Marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya, sinarilah hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Tuhan sediakan. Amin. Marilah kita bernyanyi, adik-adik. Efesus pasal 5 ayat 8. Marilah kita sama-sama mengucapkan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi, adik-adik.
poso doa hodi lului rohaku ajari yang sai sesama dosaku. Poso doa hodi lului rohaku ajari yang sai sesama dosaku. Poso doa hodi lului rohaku ajari yang sai sesama dosaku. Poso doa hodi lului rohaku ajari yang sai sesama dosaku. Marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Desember tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Desember tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yesus sawido nama mulia tiga nunggalan nang tunggu tangan nado totong Tangan
kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Lilin beri cahaya, dan gelap pun sirna. Lilinlah pelita di gelap gulita. Tuhan mau diriku jadi lilin di dunia. Tuhan tolonglah aku beri cahaya bagi dunia. Lilin di cahaya, dan gelap pun sirna. Lilinlah pelita di gelap gulita. Tuhan mau diriku jadi lilin di dunia. Tuhan tolonglah aku beri cahaya bagi dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi dunia ini, dan Bapa yang mengasihi kami. Kami telah membuka hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk kita pada Minggu Advent yang keempat ini diambil dari Kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Marilah kita sama-sama membacanya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik semuanya, selamat hari Minggu untuk kita. Dan untuk mengawali renungan kita pada hari ini, siapa di antara adik-adik yang masih sulit untuk bangun dari tidur? Kalau dibangunin mama atau papa yang bilang bentar lagi, Jack bangun, bentar lagi mau ke sekolah, cepat pakai baju, bentar lagi gitu kan. Masih banyak pasti kan, apalagi kalau sekolah minggu. Ayo sekolah minggu udah mulai, nanti bisa terlambat katanya. Nah adik-adik, kalau dikatakan bangunlah, atau dalam bacaan kita disebut bangkitlah,
itu berarti kita harus menunjukkan sebuah gerak. Dari tidur menjadi duduk. Dari duduk menjadi berdiri. Dari berdiri menjadi berjalan. Bangun atau bangkit adalah seruan untuk bergerak. Harus melakukan sesuatu. Itu bisa menyenangkan, tetapi bisa juga mengesalkan. Menyenangkan ketika kita memang sungguh-sungguh ingin bangkit. Tapi akan mengesalkan ketika kita tidak ingin bangun, tidak ingin bangkit. Masih enak tidur menye-menye. Nah, bacaan yang kita baca adik-adik adalah kisah dari Nabi Yesaya sebagai pembawa pesan Allah kepada orang Israel agar mereka bangkit dan menjadi terang. Keadaan mereka pada waktu itu butuh untuk dipulihkan, sehingga perlu untuk disemangati dan dikuatkan. Jadi pada waktu itu mereka baru pulang dari Babel, dari tempat mereka dijajah. Nah, pas mereka pulang ke kampung halamannya, ternyata kampung halamannya sudah luluh lantah, berantakan, tidak teratur. Jadi mereka begitu lesu melihat keadaan itu. Aduh, ngapain kami pulang kalau keadaannya begini? Nah, di sanalah saat hadir kata Tuhan, seruan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya mengatakan, bangkit dan menjadi teranglah. Dan itu adalah perintah Tuhan yang membuat mereka merasa yakin dan kembali bersemangat karena Allah akan memulihkan keadaan terpuruk mereka. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengalami keterpurukan atau merasa kalah, merasa aduh tidak berguna, merasa aku salah terus? Nah, gimana perasaan adik-adik? Misalnya dalam hal belajar di sekolah. Nah, baru-baru ini kan adik-adik baru saja menyelesaikan ujian akhir sekolah. Lalu baru saja juga adik-adik menerima raport atau hasil belajarnya. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah membuat adik-adik semangat atau justru jadi lemas? Dapat pujian dari orang tua atau omelan dari orang tua? Nah, apapun yang adik-adik alami, firman Tuhan mengatakan bangkit dan menjadi teranglah. Jika nilainya bagus, maka adik-adik perlu menjadi terang bagi yang nilainya belum baik. Yang nilainya buruk, bangkitlah di semester berikutnya dan menjadi teranglah. Karena kesempatan kita masih ada. Kesempatan itu masih diberikan untuk kita untuk senantiasa belajar. Bangkit dan menjadi terang ini tidak terpisahkan, sebab keduanya adalah saling berkaitan dan saling terhubung. Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Karena terang itu telah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Kita sudah diperlengkapi Allah dan sudah dimampukan olehnya untuk bangkit dan menjadi terang. Terang yang dimaksud di sini bukan saja sesimpel aliran listrik atau lilin atau apapun, tetapi hidup kita yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Itu dia terangnya. Dunia ini adik-adik membutuhkan kita. Dunia mengalami kegelapan dan kekelaman. Maksudnya adalah dunia yang kita tinggali ini, yang dikasihi Allah ini telah penuh dengan dosa. Setiap hari mata kita melihat dosa, atau kita juga adalah sumber dosa. Mungkin saja. Setiap hari kita menyampah. Ketika kita pulang ke kampung, kita jajan di tengah jalan, lalu pada saat kita di tengah hutan, kita buang sampah kita di sana. Karena tidak ada orang yang di sana, tapi ada monyet di sana adik-adik. Ya kan, naik mobil pulang dari sini, terus jajan di tengah jalan,
banyak, akhirnya sampah di mobil itu ya udahlah, nggak ada yang lihat, kita buang aja. Dibuanglah dari kaca mobilnya itu. Lalu ketika kita naik kapal untuk menyeberang ke sebuah tempat, kita kagum oleh luasnya laut. Namun kita melempar sampah kita ke laut karena sampah itu kecil. Tidak mungkin yang kecil itu mengotori laut yang begitu luas. Gak ada dampaknya kok. Tetapi di laut ada ikan kecil dan bahkan ikan yang besar. Dan banyak yang sudah mati karena makan sampah plastik. Karena situasi itulah, karena dosa-dosa itulah, di Minggu Advent keempat ini kita diingatkan untuk bangkit dan menjadi terang, untuk menjadi teladan, untuk menjadi orang yang tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjadi orang yang mencintai dunia. Dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Untuk tidak menyakiti ciptaan lain, untuk tidak menyakiti orang lain. Adik-adik, Yesus adalah terang itu. Yesus datang ke dunia bukan untuk manusia saja. Bayangkan kalau Yesus datang hanya untuk manusia. Mungkin kita tidak akan memakan saksang lagi. Mungkin kita tidak akan makan sayur lagi. Mungkin kita tidak akan menonton bioskop lagi. Toh Yesus datang untuk manusia doang kok. Lah, terus bagaimana dengan ciptaan lain? Apakah mereka tidak perlu juga diselamatkan dari kita-kita yang berdosa ini? Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan semua ciptaan. Sebab Bapa yang di sorga mengasihi dunia yang diciptakannya dan seluruh isinya. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya kan? Bapa itu mengasihi dunia ini. Dan seluruh isinya. Kita disuruh menjadi terang yang tidak redup, tetapi terang yang selalu taat, setia, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita merenungkan, membaca firman Tuhan, di sanalah kita menemukan kehendak Allah. Oleh karena itu adik-adik, sambutlah Yesus Kristus dalam perayaan Natal nanti dan ucaplah syukur. Bangkit dan menjadi teranglah adik-adik. Selamat Advent, selamat menyambut Yesus Sang Terang. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menerbitkan terang atas kami. Kemuliaan Tuhan juga telah terbit atas kami. Berilah kami hati yang mengarahkan pada kehendak Tuhan, agar kami dapat bangkit dan dapat menjadi terang dimanapun kami berada. Jauhkanlah dari kami segala perbuatan yang menyakiti orang lain dan ciptaan-Mu. Berilah kami hati yang bersih, taat, dan selalu mengusahakan kebaikan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya.
bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Bangunlah hai kawan, bangun sobatku. Bangkitlah sekarang waktu untuk berkarya. Fajar pengharapan datang darinya. Bergandeng tangan kita melangkah bersama. Masa depan cerah, impian di depan. Jangan berhenti, terus melangkah, mengejar harapan. Marilah kita mendoakan persembahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dison adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotaro nian, sadia ma argani Tuhan, molosai ni rajuman sude dengan nibasam, jaloma Tuhan sailas marohan. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapaan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Seriusan? Kok ada Natal? Iya loh, ada Natal, tapi Natal umum. Natal semuanya. Ada bingkisannya? Iya, kamu itu Natal mau cari bingkisannya atau apa sih? Ada Santa Claus. Ini sih udah terlalu gaul. Yaudah, nanti tanggal 25 kita tetap ada di sini nih. Ibadah online, Natal online. Kamu siap nggak? Ada bingkisannya? Oke adik-adik, kami mau berdebat dulu. Dadah.